warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Wahyuni dengan nomor NPM 31122011165. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan atau disebut juga sebagai lembaga sosial. Nah, sebetulnya apa itu lembaga sosial? Lembaga kemasyarakatan atau dikenal juga sebagai lembaga sosial merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi. Nah, dari pengertian di atas, terdapat 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga yang paling dasar yang terdiri dari anggota inti keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah memiliki peran sebagai kepala rumah tangga dari lembaga keluarga tersebut, sementara ibu memiliki tugas sebagai wakil kepala atau sekretaris atau juga bahkan seorang bendahara. Nah, anak-anak merupakan anggota dari lembaga keluarga tersebut. Lembaga keluarga memiliki fungsi yang cukup banyak dalam kehidupan, yaitu fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan fungsi pengawasan sosial serta fungsi aktualisasi diri. Kemudian yang kedua adalah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan ini merupakan lembaga sosial yang keberadaannya berhubungan dengan penanganan masalah mengenai aturan, tata tertib, atau administrasi. Lembaga pemerintahan membantu masyarakat dalam berbagai aspek serta menjadi wadah untuk berkumpul individu-individu yang memiliki tujuan serupa dalam hal politik. Contoh lembaga politik di Indonesia misalnya DPR yang memiliki peran sebagai wakil rakyat yang berada di pemerintahan pusat. Fungsi dari keberadaan lembaga pemerintahan ini yaitu 1. Sebagai pengontrol jika ada konflik yang terjadi, 2. Menyelenggarakan sebuah pelayanan untuk masyarakat, 3. Mengatur berbagai norma mengenai kekuasaan menggunakan undang-undang. Selanjutnya adalah lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan sebuah lembaga yang berhubungan dengan agama tertentu dan setiap anggota percaya dengan agama yang sama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan serta praktik keagamaan yang berada dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan lembaga agama memiliki berbagai fungsi, salah satunya memberikan identitas kepada masyarakat sebagai suatu bagian dari agama. Yang kedua, pedoman hidup yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Yang ketiga, pedoman perasaan keyakinan. Keempat, tuntutan sebuah prinsip benar atau salah untuk menjauhi berbagai perilaku buruk. Yang kelima, pedoman keberadaan. Dan yang terakhir, pengungkapan keindahan yang dapat diwujudkan dengan pembuatan rumah ibadah yang indah dan megah. Berikutnya adalah lembaga perekonomian. Lembaga perekonomian merupakan suatu lembaga yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki kaitan dengan ekonomi. Tujuan dari adanya lembaga ekonomi ini adalah agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dengan baik. Lembaga ekonomi ini memiliki peran dalam mengatur hubungan bermasyarakat dengan bisnis. Prinsip yang dijalankan yaitu cara pengoptimalan hasil dengan modal yang tersedia, bukan memperoleh laba dengan modal yang kecil. Beberapa fungsi dari lembaga ekonomi yaitu 1. Lembaga ekonomi memberikan pedoman mengenai ketenagakerjaan. Yang kedua, lembaga ekonomi memberikan pedoman mengenai cara memperoleh bahan baku atau barang. Yang ketiga, lembaga ekonomi memberikan pedoman mengenai harga jual di pasar. Dan yang terakhir, lembaga ekonomi memberikan pedoman mengenai pertukaran barang. Lembaga sosial yang terakhir adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang memiliki fokus terhadap pendidikan. Lembaga ini menjadi sarana dan tempat belajar mengajar yang anggotanya dididik untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. Beberapa fungsi dari lembaga pendidikan yaitu mengembangkan potensi yang ada pada anggota agar bisa tumbuh menjadi seorang yang lebih baik, memberikan pendidikan berupa ilmu pengetahuan serta keterampilan, sebagai sarana untuk melestarikan budaya yang dimiliki dengan cara mengajarkan kebudayaan tersebut kepada anggota dan menumbuhkan cara berpikir yang rasional. Selain dari 5 macam lembaga sosial, terdapat juga unsur-unsur dari lembaga sosial. Yang pertama adalah simbol kebudayaan. Ini
ini bisa kita lihat suatu simbol lembaga yang menjadi ciri khas dalam lembaga itu pula, contohnya bendera dan burung Garuda. Lalu yang kedua adalah ideologi, perilaku identik dengan tata kelakuan dalam masyarakat seperti nilai dan norma, serta apabila terjadinya penyimpangan akan diberi sanksi sesuai dalam masyarakat tertentu. Dan yang terakhir adalah kode perilaku, terumuskan sebagai gagasan, kemudian dikembangkan menjadi tujuan tertentu, dan mempertahankan segala yang dicipta dalam lembaga. Lembaga sosial juga memiliki fungsi, di antaranya 1. Menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menjadi pedoman individu dalam bersikap, serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang. Yang ketiga, menjaga integrasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat. Yang keempat, sebagai alat atau sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian ada ciri-ciri umum dalam lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Ciri yang pertama adalah suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dalam satu unit yang fungsional. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Kemudian yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, sebagainya. Berikut serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Yang kelima adalah lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Dan yang terakhir, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau yang tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Selanjutnya ada tipe-tipe lembaga sosial. Tipe-tipe lembaga sosial ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, dari sudut perkembangannya. Ini terbagi menjadi 2, yaitu creative institution dan enacted institution. Creative institution disebut juga lembaga-lembaga utama atau primer yang tidak sengaja timbul dari adat istiadat. Kelembagaan yang tergolong creative institution adalah kelembagaan tanah yang tumbuh seolah tanpa sengaja karena terjadi lambat laun dalam waktu yang panjang. Kemudian ada perkawinan dan agama. Lalu ada enacted institution. Lembaga ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu atau mewujudkan keinginan yang ada di masyarakat. Contohnya adalah lembaga utang piutang atau sekarang bisa disebut sebagai leasing yang bertujuan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana untuk modal usaha dengan syarat jaminan tertentu. Tipe yang kedua dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu basic institution dan subsidiary institution. Basic institution adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan tata tertib atau peraturan dalam masyarakat. Contohnya adalah lembaga yang paling kecil dan mendasar adalah keluarga yang berfungsi menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dasar sebelum mengenal dunia luar. Lalu, subsidiary institution adalah lembaga kemasyarakatan yang kurang penting dan kurang diperhatikan keberadaannya, biasanya untuk kegiatan rekreasi. Contohnya adalah klub-klub hobi, misal klub mobil yang hanya diminati sebagian orang yang memiliki latar belakang yang sama. Lalu tipe yang ketiga dilihat dari sudut penerimaan masyarakat. Terbagi menjadi 2, yaitu social sanctioned dan unsanctioned institution.
Sosial Sanksi Unit adalah lembaga kemasyarakatan yang keberadaannya diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah sekolah, karena untuk kepentingan masyarakat. Lalu ada panti asuhan sebagai lembaga sosial, dan PMI sebagai lembaga kemanusiaan. Kemudian Unsanctioned Institution adalah lembaga kemasyarakatan yang keberadaannya tidak diterima bahkan ditolak oleh masyarakat. Contohnya adalah kelompok penjahat dan pemeras. Tipe yang keempat dilihat berdasarkan pada faktor penerimaannya. Terbagi juga menjadi dua, yaitu General Institution dan Restricted Institution. General Institution adalah lembaga yang umum dikenal oleh semua orang. Contohnya yaitu PBB, yang merupakan perserikatan bangsa-bangsa di mana dunia sudah pasti tahu keberadaan lembaga ini. Kemudian ada Restricted Institution, adalah lembaga yang dipegang atau dinaungi oleh orang-orang tertentu. Contohnya adalah agama. Tipe yang terakhir adalah berdasarkan pada fungsinya. Terbagi juga menjadi dua, yaitu Operative Institution dan Regulative Institution. Operative Institution adalah lembaga yang berfungsi menghimpun tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Contohnya lembaga pertahanan. Lalu, Regulative Institution, yaitu lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau kehidupan masyarakat yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contohnya adalah pengadilan dan kejaksaan yang mengawasi jalannya hukum di suatu negara. Supaya hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka diciptakan norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat berbeda-beda. Untuk membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, dikenal adanya 4 pengertian. 1. Cara atau usage. Usage menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Kedua, kebiasaan atau folksway, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat atau customs, tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam lembaga sosial dikenal juga istilah social control atau pengendalian sosial. Social control adalah sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau positif dan represif atau negatif. Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit ada 5 golongan, yaitu 1. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat kepada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa masyarakat bila mereka menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Dan yang terakhir, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem dan tata tertib dengan sanksi yang tegas dari para pelanggar. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.